Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salma Natalia Sonis, kelas Sosiologi C semester 6 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul buku Hak Milik di Rusia Pasca Soviet. Yang pertama, kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik mereka. Banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke litigasi atau penegakan hukum hanya sebagai pilihan terakhir. Lebih memilih alih-alih menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan normal informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari legal formal institusi yang mendukung strategi yang lebih jahat seperti strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Selain kekerasan, perusahaan seringkali mengandalkan korupsi untuk mengamankan properti, menawarkan pembayaran informal kepada pejabat negara sebagai gantinya untuk perlindungan ilegal terhadap pesaing. Di Cina, tentang seluruh biro atau pemerintah yang kebijakan, praktis, dan prosedur operasi untuk mendukung perusahaan swasta masuk berbagai cara legalitas. Konflik tentang properti tidak mungkin diselesaikan jika Anda tidak memiliki kontak dengan presiden atau dengan pejabat tinggi. Dan di Rusia, ketergantungan pada korupsi sangat lazim dengan penegakan hukum, dan mantan agen sering bertindak secara informal sebagai penegak swasta atas nama dari perusahaan yang terlibat dalam perselisihan bisnis. Orang mungkin berharap bahwa sekali ekonomi terperosok dalam kekerasan atau korupsi, keadaan mengerikan ini akan bertahap tanpa batas, atau paling bentar berevolusi ke arah formalitas selama bertahun-tahun, karena masyarakat secara bertahap. Namun di tempat yang tidak terduga dan pada waktu yang tidak terduga, perusahaan dengan cepat dan secara dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti. Bertentangan yang terus-menerus tentang pelanggaran hukum Rusia, kapitalisme adalah salah satu tempat yang tidak terduga. Yang kedua, variabel terikat, strategi keamanan properti. Konsep keamanan properti yang ditekankan di sini agak lebih luas daripada konsep hak, yang sering didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan, memperoleh pendapatan, dan mentransfer aset ke aset lain. Individu, organisasi, dan komunitas sepanjang sejarah telah menggunakan kekuatan untuk mengakumulasi dan melindungi properti. Pada konsep ini akan membahas 3 strategi untuk mengamankan properti. Yang pertama, pemaksaan pribadi. Strategi pemaksaan swasta bergantung pada aktor swasta dengan kapasitas untuk menggunakan kekerasan untuk mengamankan properti. Seperti disebutkan di atas, strategi seperti ini lebih baik dijelaskan sebagai melindungi klaim properti daripada menegakkan hak milik. Contoh klasik dari paksaan pribadi adalah Raket Perlindungan Kriminal dan Badan Keamanan Swasta
terlarang itu memberikan perlindungan fisik, penagihan utang, penegakan kontrak, dan pelayanan lain di Rusia sepanjang awal tahun 1990-an. Perlindungan pribadi menyediakan juga aktor dalam memainkan peran serupa dalam keamanan properti di negara-negara seperti Italia, Taiwan, dan Jepang. Yang kedua, pemaksaan korup. Strategi pemaksaan korup bergantung pada aktor negara yang menggunakan kekerasan tanpa memperhatikan perbedaan antara pasangan dan paksaan tidak sah. Sepanjang transisi dan pengembangan negara, raket perlindungan yang disediakan oleh biro dan penegak hukum untuk pejabat pemerintah menggunakan sumber daya negara atas perintah klien swasta yang memberikan keamanan, menyelesaikan perselisihan, dan bahkan menyerang pesaing klien mereka. Contoh yang lebih umum adalah suap langsung terhadap hakim, pejabat pengadilan, atau penegak hukum, agen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Strategi korup ini karena mereka menggunakan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi dan campuran negara dalam sumber daya untuk kepentingan pribadi. Menempatkan strategi seperti itu di tengah-tengah negara sehubungan dengan sumber-sumber paksaan. Yang ketiga, pemaksaan hukum. Strategi pemaksaan hukum mengandalkan aktor negara yang menggunakan paksaan sesuai dengan aturan formal. Strategi ini memerlukan penggunaan lembaga formal seperti pengadilan, pejabat regulasi, dan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hak. Sering disebut sebagai tawar-menawar dalam bayangan hukum. Contoh dari taktik tersebut termasuk penggunaan ancaman secara strategis untuk mengajukan perkara atau mengajukan keluhan dengan badan pemerintahan. Sekian dari hasil diskusi saya. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.